Kata Al-Imam Al-Ghazali, manusia ada 4 golongan. Yang pertama, yang paling baik, orang yang pintar dan suka bermusyawarah. Jadi orangnya pintar, suka bermusyawarah. Yang kedua, orang yang bodoh namun suka bermusyawarah. Orangnya kada pintar, cuman ketika ada masalah sering suka minta pendapat kepada orang-orang saleh. Ini nomor 2 kedudukannya. Orang yang bodoh namun suka bermusyawarah. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Al-Hadi. Al-Hadi adalah nama Allah yang ke-94. Al-Hadi artinya yang maha memberi petunjuk. Al-Hadi biasa diterjemahkan yang maha memberi petunjuk. Al-Hadi diambil dari kata huda. Huda artinya satu ibarat daripada menunjukkan. Maka Al-Hadi artinya yang memberi petunjuk. Orang yang punya huda disebut hadi, dan yang punya ilmu disebut alim. Setiap ilmu belum tentu menjadi petunjuk, namun setiap petunjuk pasti mempunyai ilmu. Jadi setiap ilmu belum tentu menjadi petunjuk, namun setiap petunjuk pasti mempunyai ilmu, pasti menjadi ilmu. Artinya orang yang alim belum tentu ia bisa memberi petunjuk. Nah, orang yang alim belum tentu ia bisa memberi petunjuk, sedangkan orang yang memberi petunjuk pasti orang yang alim. Nah, setiap orang alim belum tentu bisa memberi petunjuk. Nah, sedangkan orang yang memberi petunjuk itu pasti orang yang alim. Al-Hadi artinya yang memberi petunjuk. Maksudnya yaitu dialah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan mereka.
kepatutan dan kebagusan mereka, baik kepatutan dan kebagusan duniawi maupun kepatutan dan kebagusan ukhrawi. Di antara sebagian dari petunjuk-petunjuk itu, dia memberi petunjuk kepada janin dalam perut ibu untuk memakan makanan melalui perantaraan pusat. Jadi bayi janin yang di dalam perut ibu diberi petunjuk oleh Allah supaya janin tadi memakan makanan melalui pusat, bukan menggunakan mulut. Para ulama menjelaskan mengapa demikian. Karena bayi janin di dalam perut ibu itu makanannya adalah darah. Yang mana itu kada patut menggunakan mulut, yang nantinya mulut ini digunakan untuk menyebut nama Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janin di dalam perut ibu tadi diberikan petunjuk oleh Allah memakan makanan melalui perantaraan pusat. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pula Tuhan yang memberi petunjuk kepada anak-anak yang baru lahir untuk menghisap susu ibunya dengan mulut, padahal sebelumnya kada pernah dilajari. Anak yang baru lahir diberi petunjuk oleh Allah untuk menghisap susu ibunya dengan mulut. Ini adalah petunjuk Al-Hadi yang memberi petunjuk urusan duniawi, dan dia pula Al-Hadi yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang awam atas segala sesuatu daripada alam ini, sehingga mereka bisa berdalil dengan sesuatu itu atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada orang awam, sehingga orang awam tadi bisa berdalil adanya Allah. Dalil adanya Allah adalah adanya alam semesta ini. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang awam kalau ditanya apa dalilnya Allah ada, mereka menjawab adanya alam semesta ini. Alam semesta dijadikan dalil oleh orang-orang awam atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pula Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang khusus, sehingga mereka berdalil dengan Allah atas adanya alam semesta. Orang-orang yang khusus, mereka menjadikan Allah itu dalil adanya alam semesta ini. Ini juga merupakan petunjuk dari Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Artinya dialah yang memberikan tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian dia memberikan petunjuk. Allah yang menciptakan hewan-hewan, kemudian hewan-hewan itu Allah berikan kekhususannya. Ada yang dikhususkan hanya bisa makan daging, ada yang bisa hanya makan rumput. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada yang dikhususkan untuk masing-masing dari hewan-hewan itu. Jadi binatang yang dikhususkan Allah makan daging, Allah beri petunjuk untuk makan daging. Binatang-binatang yang dikhususkan Allah hanya makan rumput,
diberi petunjuk oleh Allah binatang tadi untuk makan rumput. Allah menciptakan tata surya. Allah yang menciptakan tata surya. Kemudian dia berikan petunjuk, diidarkannya planet-planet menurut garis idar sehingga tiada bertabrakan satu dengan yang lainnya. Masing-masing diberi petunjuk untuk beridar pada garis yang telah ditentukan. Dan Allah juga yang memberikan petunjuk kepada ahli surga untuk masuk surga yang sudah ditentukan bagi mereka. Yang memberikan petunjuk itu mutlak dari Allah. Tiada seorang pun selain Allah daripada makhluk yang bisa memberikan petunjuk kepada lainnya. Karena hanya Allah yang punya nama Al-Hadi yang memberi petunjuk sebenarnya. Kalau ada selain Allah yang memberikan petunjuk, maka itu disebut dalam istilah hanya majazi, bukan yang sebenarnya. Nah, Al-Quran disebut Al-Hadi, kemudian Rasulullah disebut Al-Hadi, itu hanya majazi, bukan hakiki. Jadi kalau ada selain Allah yang memberikan petunjuk, maka itu disebut dalam istilah hanya majazi, bukan yang sebenarnya. Namun pada hakikatnya adalah Allah yang menyalurkan petunjuknya melalui orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Tetapi bukan Rasulullah yang memberi petunjuk, namun Allah yang memberikan petunjuk melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga disebut yang memberi petunjuk, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya itulah kitab Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang memberi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Maksudnya Al-Quran adalah saluran jalan dari Allah untuk menyampaikan petunjuk kepada kita manusia. Bukan Al-Quran yang sebenarnya memberikan petunjuk, tetapi Allah menyalurkan petunjuknya melalui Al-Quran. Hak untuk memberikan petunjuk hanya mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin keluarga beliau beriman. Beliau ingin agar kawan dan orang-orang Quraisy dan semua umatnya juga beriman. Kemudian Allah mengkhitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah sangat mengetahui orang-orang yang menerima, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan lagi firman Allah, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil. Artinya, jika engkau menghendaki memberi petunjuk atas mereka, maka bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk akan orang-orang yang Dia sesatkan. Orang-orang yang Dia sesatkan artinya. Nah, jadi hak memberi petunjuk ini mutlak dimiliki oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kita mengetahui bagaimanapun kita berusaha dan mendoakan agar anak kita umpamanya menjadi salih, bagaimanapun usaha kita itu kalau belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, kalau anak itu belum mendapatkan petunjuk dari Allah, usaha kita tidak akan berhasil. Akan tetapi sekalipun belum berhasil, namun usaha kita itu tidak sia-sia, tetap mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa buah keimanan dengan nama Allah Al-Hadi ini? Orang yang beriman, orang yang percaya dengan nama Allah Al-Hadi, keimanannya tersebut akan membuahkan yang pertama, selalu minta petunjuk kepada Allah dengan berdoa atau sembahyang istikharah. Jadi selalu minta petunjuk kepada Allah dengan berdoa atau sembahyang istikharah. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ujar beliau, bagi kami sembahyang istikharah itu setiap hari kami lakukan, bisa di waktu pagi atau sesudah maghrib. Nah, bagi kami sembahyang istikharah itu setiap hari kami lakukan agar seluruh tindak tanduk kami seharian di bawah petunjuk Allah. Nah, sembahyang istikharah kita minta pilihkan lawan Allah mana yang paling baik ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Jika tidak bisa mengerjakan sembahyang istikharah setiap hari, lakukanlah salat istikharah setiap kali menghadapi satu perkara, sehingga keputusan yang diambil merupakan pilihan yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk minta petunjuk kepada Allah adalah minta saran atau petunjuk kepada orang-orang saleh. Nah, jadi bisa kita minta petunjuk kepada Allah, itu bisa melalui bermusyawarah, minta saran, minta pendapat kepada orang-orang yang saleh. Karena pendapat orang-orang saleh merupakan petunjuk dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, takutlah terhadap firasat orang mukmin, orang yang beriman, karena orang mukmin itu memandang dengan nur Allah. Jadi pendapat-pendapat, saran-saran yang diberikan oleh orang saleh itu sebenarnya nur, cahaya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali, manusia ada 4 golongan. Yang pertama, yang paling baik, orang yang pintar dan suka bermusyawarah. Jadi orangnya pintar, nah suka bermusyawarah. Yang kedua, orang yang bodoh namun suka bermusyawarah. Orangnya kada pintar, nah cuman ketika ada masalah sering suka minta pendapat kepada orang-orang saleh. Ini nomor 2 kedudukannya. Orang yang bodoh namun suka bermusyawarah. Yang ketiga, orang yang pintar namun tidak mau bermusyawarah. Ini nomor 3. Nah, yang nomor 4, orang yang bodoh yang tidak mau bermusyawarah. Sudah kada pintar, kada hakun minta pendapat orang, diberikan saran kada memakai lawan saran orang. Ini nang paling orang yang bodoh yang tidak mau bermusyawarah. Kemudian yang kedua, keimanan dengan nama Allah Al-Hadi juga menuntut agar selalu memberi petunjuk kepada hamba Allah. Ia berusaha agar dirinya menjadi saluran hidayah atau petunjuk
kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Imam Ali karramallahu wajhah, yang artinya sungguh Allah memberi petunjuk dengan sebab engkau satu orang, lebih baik bagi engkau daripada mensedekahkan dunia dan isinya. Nah, orang yang dulunya ahli maksiat, nah kemudian kita berikan bimbingan, kemudian orang ini berhenti daripada maksiatnya, nah itu lebih baik daripada kita mensedekahkan dunia dan isinya. Orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk hamba Allah yang mendapat buah keimanan kepada nama Allah Al-Hadi. Karena amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu cara untuk memberi petunjuk kepada hamba Allah. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ada beberapa perkara yang mesti kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tahu dengan apa yang ia suruh dan apa yang ia larang. Artinya ia mengerti dengan permasalahan yang ia perintah dan ia larang. Kada asal suruh, kada asal larang. Tahu bahwa yang disuruh ini baik, yang dilarang ini adalah kemungkaran. Jadi mesti berilmu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ikhlas karena Allah. Yang ketiga, menghendaki orang yang diperintah dan dilarangnya itu mau menjadi baik. Jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu orangnya nasih, menghendaki kebaikan dengan orang yang dilarang, yang disuruh tadi, supaya orang ini menjadi orang baik. Artinya amar ma'ruf itu kada dijadikannya untuk menjatuhkan martabat orang. Ini ada orang melakukan maksiat misalnya, langsung ditagurnya di tengah orang, sehingga yang ditagur ini jadi supaninya. Nah ini kada menghendaki kebaikan karenanya. Jadi menghendaki orang yang diperintah dan dilarangnya itu mau menjadi baik. Nah kemudian yang keempat, ia harus sabar. Nah, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus sabar. Kadakawa pemanasan orangnya. Nah karena terkadang orang yang kita amar ma'ruf nahi mungkar ini mau sarik, namun kita pemanasan bisa bakalahian kayaknya. Nah jadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sabar. Disambati orang sabar. Nasihatnya kada didengar orang sabar. Nah itu kadakawa nang orang nang pemarah kadakawa. Kemudian yang kelima, ia mengamalkan dengan apa yang ia seru atau yang ia suruh dan tidak bercelumur dengan apa yang dilarang. Nah seorang ini mengamalkan dahulu. Ini seorang ketujuh misalnya mabuk-mabukan, melarang orang nang mabuk-mabukan, nah kada sesuai. Jadi ia mengamalkan dengan apa yang ia suruh dan tidak bercelumur dengan apa yang dilarang. Jadi ada 5 hal yang mesti diperhatikan oleh orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan bagi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu bahwa ia mendahulukan yang fardu ain atas yang fardu kifayah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar mesti didahulukan terhadap keluarga dan orang-orang yang di dalam tanggungannya. Itu fardu ain. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kita fardu ain amar ma'ruf nahi mungkar.
Misalnya dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, anak kita yang sudah balik misalnya membuka aurat. Nah ini sebagai kepala keluarga yang abah nih wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ini nang didahuluakan dulu. Dan terkadang amar ma'ruf nahi mungkar juga fardu kifayah. Seperti amar ma'ruf terhadap masyarakat umum yang masih ada orang-orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar selain kita. Nah jadi ada dua tadi buah keimanan dengan nama Allah Al-Hadi. Yang pertama selalu minta petunjuk dari Allah, bisa dengan berdoa atau dengan sembahyang istikharah. Kemudian yang kedua, keimanan dengan nama Allah Al-Hadi menuntut kita agar selalu memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah. Nah kemudian selanjutnya mengenal nama Allah Al-Badi' ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yukafi majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammad fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammad fil mursalin hataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidina wa masyayikhina wa li mustajidin jamil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات. اللهم في رحمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصبر أمة سيدنا محمد، اللهم في رحمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمتي سيدنا محمد، اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد، اللهم استر أمتي سيدنا محمد، اللهم اصبر أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله أنت باب الرحمن في القبول حجتنا وحجة المسلمين حجة المؤمنين في جارة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في جارة مقام مدينة وقل لا إله إلا الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك سميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اجعلنا ولدنا ولدكم خصوصا مجلس مع الموحدين بالتقوى والاستقامة بالشهادة والعافية وقل لا إله إلا الله إلى دون قيم محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبيك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان جتي عما يصفون وصلى الله على الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.